Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala dan berkata siapa Hasan Hasan, Nabi itu mendatangi aku anak Jibril akan sesungguhnya Jibril alaihissalam itu akan datang serta Jibril dan Nabi akan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka berkata sahabat Jibril, inna ngifrita sesungguhnya jin ngifrit, ngifrita sebenarnya jin ngifrit minal jini dari golongan jin. Iku yakiduka mereka yasa apa siapa jin atau ngifrit akan engkau. Faida awaita maka ketika mendatangi siapa ngifrit ila firasika kepada tempat tidur tuan atau engkau ikrok maka membacalah ayat al-kursi akan ayat kursi. Jadi mengenai guru itu diganggu jin ngifrit. Jin ngifrit itu mengganggu orang ketika tidur supaya dilupakan atas Allah SWT, dan obatnya itu adalah membaca ayat kursi. Makanya ketika mau tidur bacalah ayat kursi, enggak sekali, dua kali, atau tiga kali. Bakola dan berkata Nabi sallallahu masyarakat tidak akan pernah mengambah itu atau berjalan gitu ya. Salakah itu sulukun ya, mengambah atau berjalan. Siapa Umar Faja akan jalan. Fajal akan jalan. Illa salaka kecuali berjalan siapa setan faja akan jalan. Berladi yang selainnya jalan salakau yang berjalan akan faja siapa Umar. Jadi nek Sayyidina Umar lewat, setan serawani lewat. Dia yo mlaku tapi jalan liya aja iki Sayyidina Umar. Kita malah dikancani ya. Ini kenyataan. Masyaallah. Lek karo kanjeng Nabi takut setan nek Sayyidina Umar jalan mlaku setan nyingkir dhewe. Jadi mau saya jalan pasar, setan jalan pasar tapi lewat tiga jalan sing asli lewat jalannya aja. Sayyidina Umar. Masyaallah. Kalau sering wasilah Fatihah Sayyidina Umar, maka sampai pintu-pintu ditulisin Umarul Faruq itu kenapa? Karena apa itu untuk mengusir balak dan setan. Baru tulisannya aja Umarul Faruq ya. Wis setan serawani sampai keserap doyan gitu. Loh, santri makanya salah takut terus setan. Nah sampai orang malah monggo setan masuk. Tulis di tempat rumah itu ada Umarul Faruq. Ini kita baca sejarah-sejarah seperti ini biar tambah semangat kehidupannya. Dan kenyataannya memang benar kehidupan kita itu penuh dengan sekeliling kita adalah setan. Nah ini sing iso nekak ya orang-orang yang sudah benar-benar takrib billah. Nah sampai kok nekak setan, ditekak setan malah. Kok sampai nekak setan. Ini masyaallah. Di anal quluba karena sesungguhnya beberapa hati kanat yang ada bakul di mutahharatun disucikan. Sebenarnya hati tetap suci, hasilnya suci. Ngan murai syaitani dari apa sih mengembalanya setan. Dari mengembala setan. Jadi setan itu mengembala sebenarnya gak bisa dengan hati tetap karena hati itu tetap suci. Aslinya begitu. Yang bisa diinjak-injak setan itu adalah nafsunya, bukan hatinya. Wa kuwati dan kuatnya, wa kuwati dan kuatnya setan. Baya bermula kuatun kekuatannya ikhlas sahwat. Maka nefama matomata maka ketika mengharapkan kofi ayam dafi'a di dalam supaya menolak yung dafa supaya ditolak siapa setan nganka dari kofi mujarad zikri dengan terus menerus zikir. Jadi nek pengen nolak setan kita selalu hatinya zikir. Gampang ya. Allah subhanahu enak bisa wayang bisa. Yus karo apa wae karo kerja iki karo apa sih
paling enak apa duduk sendiri ya zikir ini benar-benar luar biasa ya. Bes, kamang dafa'a seperti halnya menolak seperti halnya ketolak ya, ketolaknya setan dengan Umar dari Umar radhiyallahu wal maqdatu bermula perut waduh nah Jawa ini waduh padahal mana wong Jawa ini gaya bahasa sekadung elek maqdatu ini kan perut aslinya apa isi perutnya apa ya bahasa Indonesia nih Pak orang lambung kabeh semuanya isi perut isi perut nah wong Jawa kan waduk sedangkan waduk ini kan bukan apa tuh danau kayak ini makanya wong Jawa makan yuk kayak untuk isi waduk wal maqdatu bermula isi perut mashul itu mashulun mashhulatun ya sibuk bi ghalidil at'imati dengan kasarnya makanan seperti senengane pangan apa mlebu ayam ya mlebu sapi ya mlebu kambing bayak ya mlebu roti ya karena makanan apa lho sing kering kaya jenis bayak ya bayangi menurut saya kita sampeyan bayangin rakus ya lho tenan iki bayang lho rakus banget ayam ya kambing ya mlebu iya kan mulai kadang-kadang ya sih dipangan subhanallah ini benar-benar luar biasa bayat ma'udah dan mengharapkan siapa man ayam fa'ahu supaya bermanfaat apa dawat tadi obat akan man kama nafa'a seperti hanya bermanfaatnya dawat alladzi syarabahu yang sudah minum siapa man akan dawat badal ihtamek setelahnya tarak setelah taraknya jadi setelah tarak terus minum obat kan bermanfaat supaya batalnya nggak kumat dan lain sebagainya lawa tahliyatul maqdati dan menyepikannya perut tadi waduk tadi disepikan perutnya jadi orang itu kalau pengen sembuh pengen sehat ya pada karo mangan obat dijauhi setan ya sama mangan obat makannya ndak usah yang aneh-aneh terus minumnya obat setelah itu dikurangi makannya lawahia bermula ihtimak tarang ya tahla qalbi jadi sepinya hati dari syahwati dari syahwat kalau kita makannya berkurang akhirnya saatnya kurang syahwatnya enggak mau jual mantep-mantep ya jadi akhirnya hatinya gerangsa hatinya makanya ada mondok gitu jadi wong wis santai selalu mondok cita-cita yang bener ngaji setitahnya taklim diterangkan kalau kita mondok dari rumah niatnya satu aja pertama menghilangkan kebodohan yang kedua karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar dari hadis Rasulullah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin wis mulai sekali batas ini enggak berdoa terus aku maunya ngapalin ini stres beda-beda aku kata tengok-tengok kalau anak mondok dari datang sudah yang aneh-aneh disebutkan itu jarang terasa banget iya kenapa orang itu kalau cita-citanya besar pasti langsung diuji besar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ini jadi orang enak mengalir aja ya sak mampu pula sama ikro bisa ya pengen ya ngaji kitab ciri-cirian terus dia kata enak bisa ngayem sepantai gitu tidak usah ngapal Quran wala oleh rojus stres kira ngapal Quran itu gampang ya makanya orang-orang yang hafal Quran itu kenapa sampai kamarnya pun disendirikan terus apa tuh pergaulannya disendirikan itu karena ujiannya besar memang di apa itu di setting niat jangan sampai terpengaruh dengan yang lainnya kan itu ujian itu bener dengan kayak fitrah itu kontrol Masya Allah kamarnya khusus tafid sendiri nggak boleh dicampur sama yang lain-lainnya
Padahal satu pondok itu aja nggak boleh. Bayangin. Karena tidak begitu susahnya apalan Al-Quran nggak gampang. Mondok orang dino atau kerasan sidik seneng hati ini mau apa apalan mikir. Usai sebenarnya kerasa mana lah. Nggak usah yang aneh. Nanti timbulnya sampai jelek. Nanti. Jadi terawih kegedean perasaan. Nah, itu namanya GR. Terus natural ya. Nah, ketokor mau coba kitab kuning kepengen kan seneng kerasa. Aku harus sama coba kitab kayak bayar balik. Rong dino sampai pengen rabi mah dia. Loh karena apa? Kegedean perasa. Ya oleh cita-cita di hati aja, nggak usah diomong-omongin gitu loh. Nanti berat akhirnya diuji Allah, berat di pondoknya. Karena setiap omongan itu perlu pembuktian. Ya, paham? Natural lah. Ngaku sasa, ngaku paling goblok dewe. Ngono malah ngomong enak saya mas. Nggak susah-susah. Setan nggak pada goblok. Setan nggak pada goblok. Tapi ya, hati goblok kok jadi cita-cita ngomong. Setan cilik-cilikan kan gampang lah ilangan. Ini sampai gini setan mempeng rajin. Fa idza nazala maka ketika menempati apa zikir qalbanakan hati. Mana artinya ku singgone zikir. Farihon dengan kosong ya. Ngan wae zikir dari selain zikir ingdafa ini farihon dengan kosong ngan dari zikir dari selain zikir. Berarti artinya juga zikir kosong dari selain lainnya. Yo ingdafa ini maka ketolak siapa syaitanu setan. Biasa ini kan zikir ini kok orang mandi nyamuk berarti belum sampai hati. Nah satu wis nafsu kan kon istighfar berarti rata hati manja giat aja wis selesai. Nanti aja. Nah, kita hatinya sumpeknya, pokok nggak ingat sama ada sesuatu Allah berbagi itu harusnya hatinya ingat sama Allah. Selesai. Kamatan tangdafia seperti halnya ketolak apal ngilatu penyakit binuzuli dawai dengan turunnya obat. Saya pusing umatin boben budrek blok. Selesai. Ada umat itu ben budrek orang mana berarti umatnya selain. Gue malah habis mumet kesetanan. Apa ini budrek orang mana? Malah tunggu ada seragam. Di umatnya selain di saya obat. Ya aku nes ngono mau obat ya sekarang mati ya ngono. Sak sire iso. Dia mati. Berarti sudah rapi kok piye ra. Fil ma'dati di dalam perut al-khaliyat yang sepi nganil mati dari beberapa makanan. Jangan jujur aja, orang kalau banyak makan yang aneh-aneh dimakan itu justru malah sumbernya penyakit. Dalam survei penelitian para dokter, makanan sehat menunjukkan daging dan malah saya pernah diajari itu kalau makan Pak Yai jangan sampai dicampur makanan darat dengan makanan laut, itu akan menimbulkan tapi kira-kira dia bener. Nah iya sebelah ayam, sebelah dandem. Ya nggak ada kanker kan, kering. Lah iya bener. Ayamnya situ wis piro, lalu bandengnya situ wis piro. Tak men ya. Ulama dene tak jane setoran. Siti pengumpangan wis ono kene kono. Ya Allah dasar anak wong desa. Nanya dari kanker aku, tapi ya apa-apa sekali-kali ben roh aku. So meneng banget. So bingung iki ya itu Mas Barat itu kowe nek mbahmu apa piye kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita restoran kan ngono ketok kabeh duwene. Rokan rasane kok wis sedekah ngono apa piye. Aku sakit. Ya Allah, nah itu masalah. Seperti itu loh setan itu pinter ya. Qala berfirman siapa Ta'ala yang maha siapa Allah inna fi dzalika sesungguhnya dalam
ceritanya langit bumi. Inna fidzalika sesungguhnya di dalam ceritanya langit bumi la zikra yakti zikir liman bagi seseorang karena yang ada lahu bagiman apa qalbun ati. Langit karo bumi ini selalu berzikir bagi orang-orang yang hatinya terpaut sama Allah. Boleh nek sing subhanallah subhanallah selalu zikir bumi ini ya selalu. Alhamdulillah. Ada si maksiat ngemplok aku. Jadi bener jengkel gitu. Lah, langit ya terus aman ya terus aman aku kuat tak naungi gitu. Lah sing dikae maksiat langit itu blak ya rasane. Ini kok cara karo Gusti Allah izin wis amblek ini. Nah ini paham. Makanya kita ya perasaan toh setiap kita ini mijak bumi gitu ya bismillahirrahmanirrahim ya karena itu juga makhluk Allah. Apapun bismillah insyaallah. Qala dan berkata Allah Ta'ala matur sebelum ngaji seperti ini penting. Guru dengeri tenan sedikit-sedikit dipakai. Ternyata orang Islam itu beneran ngalim itu apapun jadi ibadah. Nafasnya jadi ibadah, berjalannya jadi ibadah, mijak bumi jadi ibadah, tingkat langit jadi ibadah, mau tidur jadi ibadah, mau makan jadi ibadah, bahkan mau berak jadi ibadah. Karena apa? Semuanya digunakan untuk berzikir. Nah kan ada zikirnya masing-masing. Nah ini, nah huruf ya, gimana? Bismika Allahumma ahya. Terus narmangan. Yo, nek arep ngaji. Piye ora apa ngono. Bismika Allahumma ahya. Lah iya sing apal kok sedurunge turu karo mangan wae. Wes arep turu ya bismika Allahumma ahya wa amut, arep ngaji ya bismika Allahumma ahya wa amut, arep zikir bismika Allahumma ahya wa amut. Wes. Nah ini dan ternyata semuanya masuk WC ya ada doanya dan zikir. Itu orang muslim sejati seperti itu ya. Masya Allah. Enak itu. Kata sudah menulis siapa Allah ngali atas setan. Anak sesi melakukan man itu man bermula seseorang itu tawalah sayang-sayangan siapa man akan setan. Ayo rumah tenan. Sila rumah nih tak waca tenan. Bunga dan wong ini seneng-seneng karo setan. Kelonan wae karo setan. Lo iki. Iya dadi. Diterusne ora iki. Iki ayatnya. Al-Qur'an gak eneng, itu berarti enten ya Al-Qur'an ini ayat Al-Qur'an. Bukan hadis qudsi bukan. Ini ayat Al-Qur'an. Kata Allah alaihi anna man tawallahu fa annahu yudillu wa yahdihi ala adzabis sya'ir. Rungokno tenan. Ayo, aku kadang-kadang ngajak ning kowe iki rada piye. Samarku nek aku ndarane kereng ngolok-ngolok nih. Karena bapak ini isu tafsir karo apa itu? Ya iki mesejoli gitu. Ya isu mbakongnya ya pas kuwi ana karo ayate isu munafik kafir jen sebe. Mos ndarane aku kono nesu karo cah-cah. Jadi yo nesu tenan. Isu kok ya mbakong wae. Saiki rumono tenan jek mari apa ora iki tak tambahi nek Mbah Ghazali sampe bengok-bengok ngene. Tapi kan aku arep maca. Nek aku insyaallah yo nglakoni. Ini fa'anna maka setan iku yudilluhu menyasarkan apa setan akan man. Lho, wong nek seneng-seneng karo setan. Turu bareng, mangan bareng. Berarti kan cinta kasih karo setan kok sehidup semati ya cintane kan. Ya wayah di dan menunjukkan siapa setan akan man ilang ada bisyairi kepada siksanya neraka syair. Nauzubillah min dzalik. Ayo bareng. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingat-ingat ya. Ingat-ingat. Ngono ki aja nek awakmu dhewe mau bilang setan cuma awakmu dhewe ngene setan yo aja. Amin optimis aku jur setan. Wes laman bermula seseorang itu saidah menolong siapa man rungono nehi asaitona akan setan bingamali dengan ngamalnya man. Berarti yo iki jamaah malas bangkong surga. Itu kan nulung setan. Nulung setan. Krungu para.
ngaji sekolah malas nulung setan. Krungu bareng. Ngono kok ngomong santri ini bae ora cocok. Loh, iki piye ta? Iki ngomong jujur aku piye peneke. Ngono nek kowe nesu ya bali apa ono lah wis asa ngaji lah selesai. Zaman kan. Wis besok rokok Pak dhewe aja ngejak aku. Bahwa maka berulaman iku mewalihi. Nah ini, ayo tambah datane apa ora? Ayo datane apa ora waline? Jatuh cinta setan. Satu cinta asia-asia atau sayang-sayangan akan setan. Jadi sampai ini jamaah malas, bangkok, dan sebagainya. Wis terpaksa tak jelasnya lagi sisa. Ini gue podo karo kelonan karo setan. Yes. Ya, mohon maaf ya, ngambang subuh kan wis jan setane lemu tenan. Lha wis dikeloni ya lho ngendi. Bahkan kan meteng ngono pisan. Sekolah malesan wis setan wis meh mana kuwi bener. Saya setan tak gelem hamil lho. Tapi jangan-jangan anak setan saya oke kowe sing marah ya, masyaallah. Yes. Wa in zakar, maka kalau ingat siapa man Allah akan Allah bilisani dan lisannya emas. Wa in zakar dan walaupun ingat siapa man Allah akan Allah bilisani dan lisannya emas. Walaupun dia iki lisane nyebut subhanallah, alhamdulillah ya tapi gak ngerti wis pacaran karo mana kayak hati ya ini bodoh kalau ayat kayak munafik ini gue diolah duit alhamdulillah tapi lampu mati ya melok alhamdulillah ini bodoh kan baik kunta dan kalau ada kota kulu mengucapkan al hadis akan hadis buat waroda sungguh-sungguh datang apa hadis iku apa kan mutikon ya mutlak enggak jelas itu mutlakon itu mutlakon mutlak. Jadi kalau kita ngomong cerita hadis sudah datang sih iki dikatakan ingkuta takul al hadisa wa warata mutlak. Kalau kata-kata di depan man sa'idha syaitan bi ngamali fa walihi wa in zakarallahu bi lisani ini dikatakan hadis itu juga secara mutlak diperbolehkan. Maksudnya begitu. Jadi Masya Allah, ternyata zikir hanya kalau lisan belum bisa mengusir setan. Ini kalau nyata, Rasulullah zikir, alhamdulillah. Lisan tidak, nanti banjir dua. Ini, baca ayat kursi, apa isu sih buang. Lisan tidak semua itu hati enggak. Coba hatinya ikut membaca. Wes, bi'anna zikra dengan sesungguhnya zikir iku ya itu menolak apa zikir asyaitan akan setan. Sebenarnya zikir bisa nolak setan, tapi tidak dengan lisannya. Lisan yang ucap, batinnya juga berzikir. Ini loh. Wes, balam tafham dan tidak paham engkau anak aksara umumati syar'i sesungguhnya kebanyakan yang umumnya syariat itu maksusatun ditentukan disuruh dinakliyat dengan beberapa syaratnya memindahkan syariat. Disuruhnya dengan beberapa syarat. Nakolah yang memindahkan akan surut siapa ulama udini ulama agama ila nafsika kepada diri engkau maka nefalaisa maka enggak ada al khobaru hadis kalangan itu kalangan ini seperti itu kalangan seperti penjelasan Jawane cetha welo kan. Boleh cetha. Berarti jelas banget. Itu kalangan seperti penjelasan yang bisa dilihat mata dan bisa dirasakan itu jenis cetha welo nek cara. Ini penjelasan. Wa ta'amal dan angan-anganlah engkau namun ta'ala zikrika sesungguhnya habis-habisannya zikir engkau wa ibadatika dan ibadah engkau iku as-sholatu sholat. Paling hebat-hebatnya zikir itu adalah sholat. Mane sholatnya sing apik mau aku nek ora jamaah iki ya rada jebek karena paling hebat sholat. Kok ngaku wong wali ora sholat jamaah ra gelem aku sik gak percaya.
wali opo saya karena farokib maka mengintailah engkau kolbaka akan hati delok hati delok leget apa ora isi karo Gusti Allah apa ora wis ora apa-apa lah kok delok sombong delok hati mari pae meneng nganteng wis biyen wis penting delok hati kok ngono lho kadang-kadang sik kelas belajar sampean ki rada setengah kusuk itu karo wong ora ketek-ketek kok kuwi biasane ngono kuwi kan orang teko ilmune sik iso nyampur aduk dong iso wis ben delok sombong ya ben wis ngomong wis ngono iso makane nek sik santri-santri kula iki sing baru-baru belajar biasane rambutnya wow kuwi kuncir mau menang mburi nek duwe maneh rokokane tak jempolan sikil wae maksudnya ini ada maksudnya kalau dia merokok itu maksudnya mulutnya dia tidak ngomong orang lain maksudnya bila sampai ngomong orang ini subhanallah jadi memang belajar dari wali wes idza kunta ketika ada engkau fi shalat itu fi shalatika di dalam salat engkau kaifa yujadibu seperti apa narik akan hati atau akan kolbun siapa setan setan bener apa nak aku pas gini kita bangunin banget setan lu karena saya mikir kan gue berkata tak gini terus habis Allah akbar mulai bayang-bayangi gue udah gini lu saya pikir aku dewi tapi aku rosalan setan masuk nggak hajar kayak berat semuanya selesai langsung ngerti ya aku paham pun aku buat sholat mesti setan pun nimbulin bayangan-bayangan kerja ku eneng sampeyan yo padha ae nek sampeyan bablas apa betul lah tapi yo ana untungnya lho goblok nek goblok ki ora pati angen-angen karena apa gak iso lha salat yo salat kok kelingan Gusti Allah ora ngengen liya yo ora setane bingung iki tak koyo apa goblok iki lah wong pinter kan ngaji nek jajal dilebokne rajin ngaji mbak nahu dan lain sebagainya Allahu Akbar us nahunya metu nih gitu sorok nanti setelah ini itu ya ini setan pinter nah, ini terus nanti bahas ini makanya emang pinter itu gampang dileboni setan pinter tapi ini emang goblok ditunggu habis kakak-kakak eling yora ngengen yora salatnya seperti cuplik-cuplik wis selesai jadi si nunggu ya setan goblok karena drama PS ini selesai sekarang aman ya karena gak diide itu tadi ya Allah kadang-kadang sampai mulai barang apa urung harus sholat ada yang mulai barang mulai cangkul pas sholat Allah apa wah iya ya ini kono ya cangkul ya makanya nek mulai barang sholat orang jagat karena direwangi setan direwangi mulai setan direwangi cangkul iya cangkul ini kono langsung coba cepet assalamualaikum jengkalingannya mulai dari takbiratul ihram sampai salam sholatnya sholat cangkul ini yang muter cangkul ya wis ya Allah ngono kuwi nah percaya aja mungkin golek duit rene sholat murah walah nek ora dhewe setan seneng kuwi ya Allah inaya ngaji wes siapa setan ilal aswaki ke pasar ini jadi ngejak ini di pasar Allahu Akbar ngejak di pasar jopo sini Masya Allah wa kisah gunung alamin dan hitung-hitungannya alam semuanya dihitung malam-malam dihitung kapan ya kiamat di sini kapan aku jadi wong sugih ya Allah wa jawabul mu'anidina dan jawabannya orang-orang yang anas apa ya jawabnya orang yang istilahnya jawabannya anas kepedean orang yang kepedean banyak hayalan lah banyak hayalan orang anas banyak hayalan ini itu lah seperti itu wa kaifa yamuru dan seperti apa lewat siapa setan bika dengan engkau fi adliyatid dunia di dalam jurangnya dunia tidak lewat jurang-jurangnya dunia hayalan-hayalan yang tidak ada ya lewat jurang-jurang aja
pondok sing ngaji enak, tapi sudah dipameri hal-hal kemewahan dunia yang belum jelas. Berita, Pak, lu apa ngajar pondok? Sampai keluar ya, basal sebulan sampai sudah dapat 10 juta. Sampai bayangkan 10 juta dalam sekian kan sampai sudah punya mobil dan lain sebagainya. Beneran atau enggak kan? Akhirnya mengorbankan ibadahnya mengejar dunia dan ternyata enggak jadi apa. Ini banyak seperti itu. Masya Allah. Wa muhalikwa. Aku dulu pernah dibujuk saya. Wah, apa bikin pondok sana ngajar di sana sekian selesai. Nanti sebulan sekian, nanti dalam hitungan setahun sudah bisa punya mobil dan lain sebagainya. Ini pondok bikin dewi ya lama. Enak tinggal ngajar di sana, tinggal ikut nanti kalau tak tengok-tengok aku ketawa dewi. Masya Allah. Aku ngaji ya. Setan. Ya Allah. Ini lebih baik natural apa adanya. Nanti kalau memang dapat mobil ya karena Allah bukan karena setan. Wa muhalikwa dan merusaknya dunia, kata innaka sehingga sesungguhnya engkau lantas guru gak mengingat engkau makan perkara karena syaitan sungguh-sungguh lupa engkau agama. Ya gak ngerti nek kita niki lupa min fuduli dunia dari lebihannya dunia. Illa fi sholatika kecuali ingat fi sholatika di dalam sholat engkau. Wala yazdahamu dan tidak desak-desaan siapa setan al-qalbika atas hati engkau illa idza sholaita kecuali ketika sholat engkau. Setan ini masuk numpuk ketika kita sholat. Wah, gerowame setan antri yang masuk lewat sholat. Allahu akbar syaibu. Makanya pas sholat yang ngantuk gitu. Coba ada yang malas tapi musik kan juga ngantuk ya. Setan yang ketok saya harus rasa tak ganggu ini asik setan sangat. Tapi ketika kita sholat, masya Allah, setan rombongan. Ngaji ini gitu, guyon ini kau nasi ngantuk. Tahu gitu, setan semua orang. Apa sih dosa nih oke panganan ngantuk. Terus sampai guyon ini setan sih ngantuk. Coba rumah ini ku darane konangan tak kancane ben suwisan sampean setan yo ngomong. Kowe kan rumahane konangan aku lho iki sing ngantuk masyaallah. Ini mulane wong sing bener-bener bisa ngusir setan yo ora ngantuk ngaji dulu capek wae iso hilang capeknya. Itu kan sampeyan ora kesel dadi kesel ngaji. Ora ngantuk jadi ngantuk. Itu berarti jatuh cinta dengan setan. Setan jak kelonan di beda. Mohon maaf ya yang tukang tidur itu berarti mereka kelonan setan. Sebelum aku ngenyek yo ora. Delok kiri kanane kok cara ketok anake seribuan. Ki anakmu kabeh. Pas salat maka bermula salat iku kumukhibul qulubi ngono. Apa jenenge batu asahnya hati. Salat iki batu asaya. Jadi sampai rajin salat. Kalau salat begini ku sumpen. Sebab apa garai hati itu tipis. Aduh rasanya. Nggih dah. Nggih. Dan nggih kowe setahun lapan itu ora gitu lah. Lah begini ku sumpen. Kadang-kadang kalau salat sampai dengkul ku gosong. Kalau biar rutin ya kadang-kadang salat itu. Saya tak ingin kerja kurang. Dan biar sampai dengkul ku gosong. Karena aku salat sampai 100 juta rakaat. Itu kata pamer ya sampean niku itu iki aku pun dari fatwa pamer gitu. Sampean niru ya mau. Anda sampean murid tidak ditamu. Sampean niru ya mau. Apalagi kalau pernah bangunan itu malam sholat hajat 100 juta kan. Aku sak kuate ada. Niku 2 jam. Enak nek ngatera dong. Baik. Jangan umumnya sampai betul bener-bener kosong tenan jempol kuwi. Tapi ya kok lemes ya ora iso. Ya pernah saya sampai lemes-lemes ya. Sampai gosong jempol sampai gosong mantap ya jempol gosong ya aku seneng adem sangat enak. Aku setan sholat doyan mau ribet itu ganggu pangkas sholat, ganggu pangkas sholat.
pengen karo pentile setan ngono wis beda-bedaan biar di dalam salat ayo misalnya tersinggung dia tersinggung mau tersinggung berarti kowe sing diobat nek ora tersinggung belas sudah setan harus memblek guys biar di dalam salat jangan sampai enggak tersinggung. Nek sampai tersinggung berarti siap memperbaiki. Nek sampai belas sama sekali enggak tersinggung, ini bahaya malah. Itu sudah ditutup oleh setan. Wis pentele ngiwon nengen tengah ngencup. Iki setan. Ya Allah. Iya baru jelas apa makasinuha. Kebagusannya kulub ya. Jadi ketika Anda sholat itu podo karo diasah. Sholat itu ngasah hati, bisa menjelaskan jelek baiknya hati. Makanya pas sholat tuh maka bermula sholat. Iki tasawuf ya, kok cuma ngomong syariat sih. Lu sampai mau serah sholat bosan. Pas sholat tuh maka bermula sholat itu lalu baru tidak diterima apa sholat. Tasawuf mohon maaf. Tidak diterima sholat minal qulubi dari beberapa hati al-maskunati yang dikebak-kebai bisahwati dunia dengan sahwati dunia. Ora ditampa sholat ini atine seisine dunya. Iki aja mbok jekne ning masyarakat. Tak klarifikasi sekalian, jangan bajikan langsung ke masyarakat. Wonge malah gak sholat pisan. Tapi nek sholat isine dunya, kelingan sampiran, kelingan apa-apa. Nggih. Yang tidak diterima, maksud maaf, sampai jangan sampai salah paham. Tidak diterima di sini itu adalah pahalanya. Tapi kalau kewajibannya tetap yang enggak sholat sama sekali itu loh yang salah. Jadi gue nanya ngomong, aku sholat bisa karuan, Allah akbar sekali dengan apa terus piye pak? Yus pokok sholat lah. Si penting mengukurkan kewajiban dulu. Makanya sampai aja sok bodoh apa dijabai sholat wis apik kok. Sholatnya aja belum diterima kok minta doanya diijabahi. Ini aku yakin sholatnya sampai kurang iso. Wis Allah mungkin ini amin tok doa kunut yang dirubah melo wis ngono. Kok musuh-musuhne yo ora. Isu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ku tak delok isi musuh iki. Kurang eneng, si tok ngomong balik neh. Jujur ya, bahkan pada pas maca surah Maryam itu pada kelihatan ya murid. Si musuh itu sopo, gitu. Kepada si setengah ngantuk. Islam muridku mau dibuat terus juga. Wis sering ya. Tapi gue latih terus dilatih, nanti akan sampai akhir. Jangan kok berhenti, tapi belum diterima. Ya Allah, wis ngono Pak Rasul iki mati surga ni sapa ben mbahmu apa piye. Fala jarama maka tidak ada ketolak. Latihan toridu maksudnya tidak ketolak ngangka dari itu apa setan. Baru bamanya situ balik tambah ngalai ke atas itu apal was-was. Mungkin nek salate gak sampai hati, to setane gak ketolak justru malah ragu. Berarti ini Pak ya, aku kok khusyuk aja nggak bisa. Timbulnya terus dia itu buat apa sholat kalau nggak khusyuk? Buat apa sholat? Aku ngomong, setan kepret, aku sudah butuh sholat terus aku yang mau rame-rame. Gue harus serat ditolong oleh Allah. Setan, ada orang ngomong. Jadi nak pengen setan peminggat sholat Allah, Akbar dimaknani. Tapi romalah amtunillah gafur wa subhanallah itu terata wa asyila. Itu di mana? Ini wajah wajhiyya lillati fatara samawati wal ardh. Itu di mana? Tinggal tadi kalau enggak dikusuk-kusuk nih. Masya Allah. Isperang dina kurang ngaji. Wangen aku ngaji. Terus jemur rasa. Bukan sampai ada kan. Kurang ngaji bisa alhamdulillah. Bab ini ngaji kita bab yang dramatis, bab yang membuat diri kita ini semakin takarub sama Allah. Tapi aku yakin sampai tak jadi ya
mundake lah sithik-sithik kene mundake kene walaupun sik buat karena nek ngaji mesti ngatur jujur setan geger iki setan ning kene akeh Pak Yai kurang ngajar jare ngono bocah-bocah wis tak ganggu bendino wis tak keloni anyem-anyem dijak ning muni nah kan itu semua ngantuk ngaras-arasin ngaji ngene iki setan wis ngene sing ngene nek silit sing bokok sing ngopo musik-musik wis karu-karuan iya dah ramu enak ya kan ora percaya rasa awak nek ora tapi nek ora tuwa insyaallah ora musuh mana nek sing sak umure sampean wis ora enak kabeh nih tak jelasnya sisan ngono ben sampean iki paham Masya Allah kama anak dawa seperti halnya sesungguhnya obat qoblal ihtimali sebelumnya ditarai sebelum tarak bahasa Indonesia ya tarak itu rubama yajidu terkadang nambahi apa dawa alai kata semua akan bahaya obat ini arah ditarak iya nama bahaya karena akhirnya komplikasi lain arotna maka kalau mengharapkan ko al-kholas akan bersih atau ikhlas minasyaitoni dari setan fakotitama maka mendahulukan ko al-ihtima akan tarak bitakwa dengan takwa dan tidak sampai pengen bersih sama takwa yo tarak mulai aku pernah jajan aku pengen seneng mangan aku tak kuat sholat tidak semusuh bener-bener gak semusuh merasa aku makanya mulai malah sedina tak kayak bisa maksudku apa? Kalau kena bareng sholatnya gak semusuh ternyata harus ditaraki bener kelongan bener kelongi merang ngelome arah itu bener cengkir kenceng pikir maksudnya itu selalu konsis husuk Masya Allah Bismillahirrahmanirrahim Summa ardafahu kemudian Summa ardafahu kemudian melanggengkan engkau istiqomah melanggengkan engkau akan takwa bidawa idzikri dengan obatnya zikir ya yafiru maka pada lari atau minggat siapa setan minggat dari engkau kama faro seperti hanya minggat siapa setan min Umar dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi nek sampai wis tara terus juga setan minggat kaya dene setan ketemu Sayyidina Umar yes, dari kata karena itu yafiru lari ya. Wala berkata siapa Wahab bin Wahab bin Mambah. Ittaqi takutlah engkau akan Allah wala tasubbu dan jangan mencaci engkau asyaiton akan setan bila niati di dalam tingkah jelas. Asal mulok-mulok setan kowe tok ngono kurang ajar iki sesah ngono iki. Wa anta bermula engkau kusadiku kawane setan fisiri di dalam tingkah siri. Wah, dasar setan kurang ajar jelas ini bunyi ngomong sekali tuh melu kalau setan juga kawane setan subuhan setan alahkan koncak cimaki benci sama aku tapi bencimu atau benci karena cinta tarik guyu dia benci tapi cinta ya anta maksudnya bermula kowe kemudian nurut tahu baga setan ngakola dan berkata sahabat itu sebagian ulama yang ngajabah ya ajabah aduh heran aku liman kepada seseorang yaksi yang maksiat siapa man atau yang durhaka siapa man al-musina akan zat yang bagus ba'da ma'rifati setelah ma'rifat yang biisani dengan kebagusannya muhsin wong wis makrifat wis kenal Gusti Allah kok jek gelem maksiat itu benar-benar mengherankan. Wong wis roh hukum kok jek gelem kok itu benar-benar mengherankan.
Bayangin. Wong lho, seru kok sik sedhen molo, kan kuwi padha sik mengerankan lagi dibanding kaya jeneng kethek dolanan bola. Kethek dolanan bal, heran ta sampeyan kok bisa dan bisa. Iki lebih mengherankan, wis hukum kok masih dilanggar. Masyaallah. Wa yutiu dan nurut siapa man alaina akan setan yang dilaknat. Padahal wis kenal setan iki musuhe setan watu mungkin. Macane Quran coba turu ngajine kok iso ngantuk. Ya aneh. Ayo setan kuwi mau dadi setan. Turu kang turu gedilone bae. Bata mati. Bata mati setelah mengertinya man bituhyani dengan sakar dhewe setan. Setan itu rotot lacut setan bisa karepe dhewe. Kok dituruti aneh. Kama Allah seperti halnya sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Besar Kuala berkata Allah udumuni astajib lakum. Udumuni berdoalah engkau akan aku astajib maka menjabai aku atau menjawab aku lakum pada semuanya. Sampai disuruh dan Gusti lagi udumuni astajib lakum dawai tapi wa anta bermula engkau ikutan tunggu mengajak engkau akan berdoa engkau akan Allah wala yastajibu dan tidak menjabai Allah laka padaku. Nyek ngopo? Gusti Allah wis jelas udune astajib lakum tapi sampai ndonga kok gak dijabai. Ini ada apa? Mengherankan kan? Ini berarti dongane sik salah. Fakadzalika maka seperti itu anta tadamu tazkaru ingat engkau atau zikir kau akan Allah boleh sana yang ngomong tapi balanya ya harap dan tidak lari sama setan dibacanya Allah semalam jadi wajar kok bangga baik kok nggak lari. Masya Allah memang mengherankan mingka dari engkau lifat disuruh dizikir karena kesepian beberapa syaratnya zikir wadungai dan gila jika katakan Ibrahim ini bin Adam kepada Ibrahim bin Adam bermula apa? Lunak bermula tingkahnya kok itu kakak aku nak berdoa aku fala yustajabu maka enggak dijabai siapa anak aku. Dia ngomong apa kok masalahnya saya ini berdoa kok enggak dijabai. Maka kala dan sungguh-sungguh berkata atau berfirman siapa Allah Ta'ala Maha Besar udhuni astajib lakum padahal di Al-Quran udhuni astajib. Nah tapi kenapa doanya kok gak dijabai? Kala maka menjawab siapa Ibrahim bin Adham li'anna qulubakum karena sesungguhnya hati engkau semuanya niku maitatun mutar karena hati ini mati dungone gak hasil. Dulu jaluk jodoh kalau umur 17 tahun kasil nah dong pengen sugih kawe cilik teko tua wis dadi nenek kakek ora sugih iki ngopo Masya Allah ini penting sampai ngaji ya penting banget gila dikatakan bahwa itu apa alladzi bermula perkara amat tahu yang membunuh siapa lagi akan bunuh apa tuh singgare hati itu mati. Kala berkata siapa siapa Ibrahim bin Arab itu sama Rufisolin ada 8 pakerti ada 8 singgarai hati itu mati ya. Ngaraf tuh kenal engkau atau mengetahui engkau hak Allah akan haknya Allah malam tak kemudian tidak menegakkan semuanya bihaki dengan haknya Allah. Kita tahu hak-haknya Allah tapi kita gak pernah menegakkan haknya Allah wujud tidak khulafatul khawati apa tapi kita gak pernah menegakkan kesifat-sifatannya Allah itu. Wujudnya Allah harusnya kita lihat jadikan ayat-ayat kitabnya Allah kedahuluannya Allah kita harus kita ingat ini jadikan ayat-ayat Allah harusnya begini. Bakaratum dan membaca semuanya Al-Quran akan Quran dalam tak malu dan tidak mengamalkan semuanya kan Quran. Baca Quran pinter tapi mengdike kata manfaat kalau bikin beli ayam. Iya kan? Bikin kata manfaat. Olah apa sambatan siapa baca ayat Quran pas 7 bulan, 7 hari baca langsung. Akhirnya ya baca tapi tidak pernah simaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk proyek. Ini
Maca Quran tapi gak diamalkan. Yo ngerti. Masyaallah. Ini bihududi dengan batas-batasnya Quran. Wa qultum dan mengucapkan engkau nuhibbu mencintai aku Rasulullah SAW maka Rasulullah SAW cinta Rasul sampai dinyanyikan Habibi siapa yang udah nangis api malam tak malu dan tidak beramal untuk bisunati dengan sunnah-sunnahnya kanjeng Nabi Siti amal jenggot itu. Wah yo aku ya aku cinta Rasul tapi niru jenggot itu. Kelakuannya orang ini. Salat begini kanjeng Rasul tidak salat malam sampai kakinya aja bengkak. Karena apa? Saking banyaknya sholat. Ditanya ya Rasul kan Anda sudah maksum, kenapa masih sholat sebanyak itu? Anda nggak sholat karena sudah diampuni dosanya. Apa kata Rasulullah? Saya malu. Kenapa? Saya sudah diampuni kok saya sembrono. Di mana rasa tanggung jawab saya atau rasa terima kasih saya kepada Allah? Sampai nak diampura rasa enak dia malah. Harusnya diampuni. Kami harus dusir ke pondok kembali diterimanya. Harusnya malu, lebih rajin. Karena apa? Karena saya sudah diampuni. Harusnya saya lebih membuktikan diri. Kanjeng Nabi begitu. Sampai nggak dimaklumi, Anda kok malah dimaklumi. Rasulullah itu maksum sudah dilepaskan dari segala dosa. Bayangkan, tapi sholatnya luar biasa. Nih, aduh ya Allah, lemes aku cah macam ini. Mang bener ini kan? Ditengerikan, sebut dengan kor, kau dibulan kalian dengan kono. Awak dewi lagi kan posisi ini. Pinter baca Quran, nggak so ngamal nih, ya. Zikir tapi nggak sampai hati. Ya Allah Gusti. Wakultum dan mengucapkan konasya takut aku al-maut akan kematian. Aku wedi mati. Ini mana? Tapi walam tas takdu dan tidak persiapan kalau karena maut. Wedi mati takut tapi kok nggak persiapan kanggo mati. Aneh kan? Aneh. Itu wedi mati. Yo nyapa? Sarana orang rabi, orang rasane swarga donya. Ndas semua. Wis kuwi ae bahasanya. Nah ini subhanallah. Wa qala dan berkata siapa Allah Ta'ala berfirman Allah Ta'ala mabasara inna syaitana setan lakum bagi engkau semuanya iku ngaduun musuh fatakhiduhu maka mengambil engkau semuanya kan setan ngaduanakan jadi musuh kusalam maka setan ki musuh maka setan ki musuh wis to setan ki musuh aja sakarepe dhewe Pak dhewe jodolanan setan tapi piye bahwa toktumu maka pada metuki atau ketemuan ke semuanya akan setan ini bodoruan pulang setan ngalal maasi atas kemaksiatan keseruannya setan musuh malah tujak bareng-bareng jak kelonan benisu ngakultum dan mengucapkan takut aku anarakan neraka wa arhaqatum dan memaksa engkau semuanya ada nikum akan beberapa badan engkau semuanya via di dalam nar wis roh nek ngerti karo neraka tapi kok mbok paksa awakmu nang neraka ya dipaksa lah omahe salat gak salat dipaksa lah contoh bisa apa salat as-salatu khairu minan naum itu duhur Allahu akbar masih dipaksa aneh astagfirullahaladzim ya Allah bismillahirrahmanirrahim fakultum dan mengucapkan konuhibu menyukai aku akan surga menenggal surga ini walam tak malu dan tidak beramal ke semuanya lah akan jannah seneng kalau surga tapi kalau amal rokok jannah ya, enak lagu bilangnya lebih sama. Sungguh aneh kan, banyak yang enak-enak untuk surga tapi baca tidak mau malah milih jalan ke neraka. Masya Allah. Yes.
Jalan neraka ki jane aneh, tapi wong pada seneng. Aneh. Jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kuntum, dan ketika bangun engkau semuanya min furusikum, dari tempat tidur engkau semuanya, romaitum, pada membuang engkau semuanya, muyubakum, akan beberapa cacat engkau semuanya, wa ro'adhurikum, di belakang punggung engkau semuanya, pas turun dua elek buang kan, wastaraftum, tapi wastaraftum, dan mengalaskan engkau semuanya, muyuban nasi, akan cacatnya manusia, amamakum, di depan engkau semuanya. Ini elake wong ngono. Fa astaqtum, maka jadinya murka engkau semuanya, robbakum, maka Tuhan engkau semuanya. Maka seperti apa ya, stajibu, mengijabai siapa Allah lakum pada engkau semuanya. Nek bangun tidur eleke dhewe dibuang, eleke wong diingat. Jeleknya kita sendiri dibuang, jeleknya orang itu diingat-ingat. Bagaimana Anda mustajab? Maka bahasa pesen nek bangun tidur nang sitok atimu bahagia, syukuri nikmat-nikmat Allah. Jangan melihat kenikmatan orang lain, lihatlah nikmat kita sendiri. Sebenarnya juga ngaji terus ngantuk. Nggih, wa in kunta al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.